Selamat datang di Rumah Kesejahteraan. Siang hari ini kita akan sama-sama belajar. Salam sehat berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Ya. Bagaimana merubah nasib dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Jadi ternyata nasib itu bisa dirubah, ya. Nasib itu bisa dirubah. Nah, harus ada pemahaman dulu. Nah, karena selama ini ternyata banyak orang pemahaman tentang nasib itu belum selesai, ya, belum clear. Karena banyak orang beranggapan bahwa nasib itu yang menentukan siapa? Tuhan. Sering dong ngomong pola pripun Pak, wong jatahe ngoten kok. Nah, gitu kan. Lah pripun Gusti Allah le maringi ngeten kok. Ya, kalau ini belum clear nanti nggak akan bisa merubah nasib. Oke, saya mau kasih cerita buat sekalian. Jadi ada orang kaya, ya. Ini orang itu sangat kaya, tetapi pelit hidupnya. Kaya tapi pelit. Dan orangnya ini temperamen, ya, suka marah. Semuanya dimarahi, semuanya dianggap salah. Jadi dia orang kaya, tetapi dia tadi pelit. Hubungannya dengan banyak orang tidak baik, termasuk hubungan dengan anak dan istrinya. Nah, suatu saat orang kaya ini menderita sakit, menderita sakit orang kaya ini. Di tengah keputusasaannya, dia sudah tidak mau hidup lagi karena menurut dia itu menanggung penderitaan. Padahal dia kaya tadi, ya, punya uang banyak. Tapi di tengah sakitnya tadi, dia putus asa. Dia katakan, keluargaku tidak ada yang tahu saya, anak istriku tidak ada yang memahami saya, tidak ada yang menyayangi saya. Apa gunanya saya punya uang banyak kalau hidup seperti ini? Sudah sakit-sakitan, dan dia katakan keluarganya tidak ada yang perhatian sama dia. Kemudian suatu saat dia datang ke seorang guru, ya, seorang guru. Dia katakan, "Guru, saya mau mengakhiri hidup, Guru, karena saya sudah tidak kuat. Saya punya uang banyak, tetapi tidak bisa menikmati hidup. Saya sakit-sakitan, keluarga saya tidak ada yang perhatian sama saya." Dan dia minta petunjuk sama gurunya tadi bahwa dia mau mengakhiri hidup, ya, dia mau bunuh diri. Kemudian dia bilang ke gurunya tadi, ya, minta izin untuk bunuh diri. Kemudian oleh sang guru tadi dikatakan begini, Bapak sekalian, ya. Oke, kalau bunuh diri dengan membenturkan kepala nanti kamu sakit, ya, kalau kamu nanti mati. Dengan menabrakkan kamu di kereta itu pun ya nanti kalau kamu mati, kalau nggak mati kamu malah tersiksa lebih parah lagi. Sekarang kalau kamu mau bunuh diri, tak kasih obat, ya, tak kasih obat. Kamu nanti matinya pelan-pelan. Ya. Nah, oleh sang guru tadi dikasih ramuan, ya, dikasih ramuan. Dan kamu minum ini, nanti 6 bulan lagi kamu akan mati dengan pelan-pelan. Nah, kemudian pulang dari gurunya tadi, ya, dia udah minum ramuan tadi, dan dalam pikirannya dia 6 bulan lagi nanti dia mati. Akhirnya dia berubah pikiran, Bapak sekalian, karena 6 bulan lagi aku mati, sekarang aku mau berbuat baik. Akhirnya selama 6 bulan tadi, ya, dia sering berbagi. Ya, dia sering berbagi. Hartanya sebagian disumbangkan ke panti asuhan, ke orang-orang miskin. Kemudian di rumah pun dia mulai baik dengan istrinya, baik dengan anak-anaknya. Jadi selama 6 bulan dia berbuat baik, sayang istrinya, sayang anak-anaknya, tidak marah-marah lagi, kan itu. Apa yang terjadi? Setelah 6 bulan tadi, semua kehidupannya berubah. Istrinya jadi baik, anak-anaknya jadi baik, ya. Terus kemudian penyakitnya pun jadi sembuh. Kemudian tetangganya, teman-temannya semuanya baik. Tapi dalam pikiran tadi kan 6 bulan mati gitu kan. Akhirnya dia datang lagi ke gurunya. "Guru, ada nggak penawar dari yang kemarin saya minum? Saya tidak mau mati, Guru. Karena sekarang ini semuanya udah baik sama saya dan penyakit saya pun sembuh." Dan
Jadi selama 6 bulan tadi ada perubahan. Yang dulunya dia depresi, merasakan sakitnya, merasakan bahwa keluarganya nggak ada yang sayang, sekitarnya nggak ada yang peduli, nggak ada yang perhatikan dia, bahkan cenderung tidak baik dengan dia. Tetapi selama 6 bulan karena dia berpikir nanti mau mati, ya, dia berbuat baik, dia bersedekah, bersedekah, dia dengan istrinya baik, dengan anaknya baik, dan semua kehidupan berubah. Termasuk penyakitnya pun sembuh. Akhirnya dia kan menyesal ini, karena tadi kan dia udah terlanjur minum ramuan tadi yang 6 bulan harus mati. Kemudian dia datang dengan sang guru, memohon-mohon, ya, guru saya tidak mau mati guru, adakah penawar dari kemarin ramuan yang guru berikan supaya saya tidak mati. Dan apa dikatakan sang guru? Ya, kemarin yang aku berikan ke kamu itu bukan racun yang membunuh kamu, tapi yang aku berikan ke kamu adalah obat yang menyembuhkan kamu, yang membuat suasana hidupmu berubah sekarang menjadi baik adalah kamu sendiri. Ya, yang membuat kehidupan tadi berubah menjadi baik siapa? Dia sendiri. Karena apa? Dia berubah. Yang tadinya pelit, tadi suka apa? Menjadi apa? Suka sedekah. Yang tadinya sama istri suka marah-marah, sama anaknya suka marah-marah, ketika dia berperilaku baik, sayang istri, sayang anak-anak, semuanya berubah. Berarti sumber masalah siapa? Di dia. Yang merubah nasibnya siapa? Dia sendiri. Nah, itu loh sekalian. Ternyata yang bisa merubah nasib kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Maka sekarang dicek dalam kehidupanmu. Tadi sudah cerita mau Pak, aku sering ditipu orang. Nah, dicek sih, lama ini kamu sudah punya nilai kebermanfaatan bagi orang lain atau belum? Harta benda yang dipercayakan ke kamu, apakah sudah punya nilai kebermanfaatan bagi banyak orang? Karena kalau belum punya nilai kebermanfaatan, tadi sama-sama keluar. Nah keluarnya tadi ada yang gak enak tadi, ya, ditipu, untuk musibah, untuk biaya-biaya yang tidak terduga kan itu. Nah itu kenapa? Karena kita belum bisa apa yang Tuhan percayakan ke kita, belum punya nilai kebermanfaatan bagi banyak orang. Jadi ilmu uang itu yang sering saya ajarkan bahwa uang itu energi, Bapak sekalian. Uang itu energi. Energi itu kalau kita tahan, ya, dia akan keluar dengan cara memaksa. Maka jangan pernah menahan uang. Nah, kenapa kita punya banyak usaha? Karena apa? Saya nggak akan menahan uang. Uang itu harus bermanfaat. Uang itu harus punya nilai kebermanfaatan. Harus kita salurkan. Nah, dengan kita punya banyak usaha, otomatis apa? Punya banyak kebermanfaatan. Otomatis menambah lapangan pekerjaan. Punya nilai tambah bagi orang lain, kan gitu. Tapi seringkali banyak orang menahan uangnya, diman-eman gitu kan. Nah, kalau diman-eman apa? Dia akan keluar dengan cara ya mau ndelalah, ilmunya ndelalah tapi ndelalah sing elek. Ndelalah ketemu kanca yang ngapus yo. Ndelalah tanggo bisnis iki gagal, Pak, kan itu. Oke, menyadari ya, mengalami ya. Nah, jadi nasib itu ya kita sendiri yang menentukan. Jadi dengan kata lain bahwa kita ini adalah penentu dari nasib kita sendiri. Bukan Tuhan. Bahkan kita ini penentu dari takdir kita sendiri. Nah, memang ada bedanya antara nasib dengan takdir ya. Kalau takdir itu keputusan hak prerogatif Tuhan, itu takdir. Dan takdir itu cuma ada dua, yaitu tentang lahir dan mati. Itu takdir. Tapi itu pun sekarang bisa dirubah oleh manusia. Karena sekarang kelahiran bisa digawe kok. Kudune HPL tanggal 18 karena pengen ngepaske dinopo gitu akhirnya operasi kan gitu kan. Akhirnya yang takdir ini pun bisa dirubah sama manusia kan gitu. Mungkin yang ora iso mati ya, mati mungkin bisa dirubah. Tapi banyak kejadian nanti ya saya mau ceritakan nanti ya. Ternyata semuanya bisa dirubah. Oleh siapa yang merubah? Oleh diri kita sendiri.